Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Marsa Putri dengan NIM 22129140. Baiklah, di video ini saya akan mempresentasikan mengenai business plan, yaitu produknya roti bakar dengan nama Aneka Rasa dengan dosen pengampu Bapak Hari Setia Putra. Selanjutnya yaitu tujuan mulia dari produk. Yang pertama adalah manfaat produk. Secara umum, sepotong roti yang disediakan dari roti bakar aneka rasa ini menyediakan kalori, natrium, serat, kalium, protein, serta gizi lainnya dengan jumlah yang berbeda dari masing-masing topping. Selain itu, kebersihan dari proses pembuatan dan kualitas bahan pilihan menambah volume preposition bagi konsumen. Tujuan mulia dari yang kedua yaitu pemicunya. Perubahan gaya hidup terutama di kota-kota besar, anak-anak, remaja, dan dewasa zaman sekarang menyukai jajanan yang memiliki ragam cita rasa dengan kebersihan yang terjamin. Nah, Aneka Rasa sendiri ini merupakan roti bakar Bandung memiliki varian rasa beraneka ragam dan mengikuti selera masyarakat zaman sekarang. Kemudian Aneka Rasa ini diharapkan mampu untuk memenuhi keinginan setiap orang untuk mendapatkan jajanan kesukaannya tanpa ada rasa bosan dengan rasa yang itu-itu saja. Kemudian dengan kebersihan yang selalu terjaga dan tentunya sehat serta bergizi. Selanjutnya yaitu tujuan mulia yang ketiga adalah jenis usahanya. Aneka Rasa ini bergerak di bidang kuliner berupa roti bakar Bandung dengan modalnya di mana produk ini merupakan produk kuliner sederhana yang sering dijumpai di masyarakat di daerah pasaran. Memiliki tampilan yang menggiurkan dengan aneka rasa atau varian topping yang berkembang yang mengikuti perkembangan dari selera masyarakat. Serta tujuan utama atau tujuan mulia dari yang keempat adalah goal atau target dan net profitnya. Untuk goal omset yang diinginkan dari usaha ini yaitu 550 juta dengan net profit sebesar 450 juta rupiah. Selanjutnya adalah pelanggan dari usaha ini. Yang pertama adalah segmentasi, targeting, serta positioning dari usaha. Yang pertama yaitu segmentasi usaha. Segmentasi usaha ini yaitu mulai dari kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa yang menyukai jam makanan ringan yang satu ini. Selanjutnya adalah target dari usaha ini yaitu anak-anak, para pelajar, mahasiswa, dan juga atau bahkan orang dewasa. Kemudian positioningnya yaitu produk usaha roti bakar ini sangat mudah ditiru sehingga banyak munculkan pesaing, sehingga kita memerlukan ide yang lebih inovatif. Namun hal ini dapat diatasi jika usaha yang kita jalankan mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Oleh karena itu, dalam menjalankan usaha ini perlu mengutamakan dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk yang dipasarkan. Selanjutnya yang kedua yaitu pelanggan potensial. Pelanggan paling potensial dari ini yaitu para remaja terutama mahasiswa yang menyukai jajanan ringan. Yang mana jajanan yang paling diminati adalah makanan ringan yang tidak membosankan. Oleh karena itu, Aneka Rasa ini hadir untuk memuaskan selera dari pecinta jajanan ringan, yang mana usaha ini praktis dan tidak membosankan. Dan yang ketiga yaitu cara konsumen menemukan usaha. Usaha ini ditempatkan di lokasi yang strategis, mulai dari di depan atau di dekat kampus atau universitas, serta di pinggir-pinggir jalan, karena kawasan inilah yang banyak dilewati oleh masyarakat, baik yang lokal maupun dari non-lokal. Selanjutnya adalah masalah serta solusi dari produk ini. Makanan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Untuk memenuhi hal tersebut, manusia membutuhkan nilai gizi serta orang lain. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka orang sekarang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan.
Karena pada masa sekarang ini banyak makanan yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Sebagaimana masyarakat kalangan bawah memilih makanan dengan hanya berpedoman pada rasa yang enak serta murah. Terkadang mereka tidak mengutamakan kandungan yang terdapat di dalam makanan tersebut. Untuk itu, aneka rasa ini hadir dengan memiliki rasa yang enak dengan harga yang cukup murah dan tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya serta memiliki kandungan gizi yang cukup banyak. Selanjutnya yaitu deskripsi mengenai usaha yang bernama Aneka Rasa ini. Aneka rasa ini adalah jenis kuliner roti bakar yang dipadukan dengan berbagai varian topping. Konsumen dapat memadukan sendiri topping yang dia inginkan. Untuk topping bisa dicincang, dipotong maupun dihaluskan sesuai dengan kemauan dari pelanggan. Untuk menambah daya tarik konsumen ini, usaha ini menyediakan beberapa tempat yang masing-masing tempat memiliki kertas yang bertuliskan varian topping yang berbeda di tiap tempatnya. Nanti pelanggan di sana akan memasukkan roti yang akan dibakar dan kertas yang bertuliskan varian topping yang diinginkan ke atas piring yang telah disediakan. Lalu pelanggan dapat mengantarkannya ke dapur masuk untuk segera dimasak oleh juru masak. Selain itu, konsumen juga dapat memberi saran untuk menambah varian rasa dari produk ini. Untuk itu, usaha ini juga akan menyediakan kertas dan sebuah mading untuk menampung saran dari beberapa konsumen yang diletakkan atau ditempel di salah satu tempat usaha. Selain dari menyediakan offline, konsumen juga dapat memesan secara online dengan produk yang akan tetap terjaga kualitasnya sampai ke tangan konsumen. Untuk konsumen yang minta dibungkus ini atau konsumen offline, usaha ini menyediakan box desain sendiri sebagai kemasan dari produk. Selanjutnya yaitu analisis SWOT dari produk yang dipasarkan. Yang pertama adalah strength, yaitu kelebihan atau kekuatan. Yang pertama, harga roti bakar yang terjangkau oleh konsumen. Yang kedua, disukai banyak oleh kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan kadang lansia. Yang ketiga yaitu proses pembuatan roti bakar yang tidak perlu menunggu waktu yang lama sehingga pengunjung tidak merasa bosan. Dan yang keempat yaitu memiliki topping yang beraneka ragam sehingga bisa terus dikembangkan sehingga konsumen tidak merasa bosan dengan topping yang itu-itu saja. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahannya. Masa kedaluarsanya berkisar seperti 4 hari. Jika melewati masa kedaluarsa, maka roti tidak layak dipasarkan dan harus dibuang. Selanjutnya yang ketiga adalah opportunity atau peluangnya. Peluang dari usaha ini yaitu variasi topping yang terus bisa dikembangkan sehingga tidak mudah tertinggal. Selanjutnya yaitu threats atau ancaman, yaitu mudahnya ditiru yang dapat memunculkan pesaing yang lebih berinovasi. Selanjutnya yaitu ada aktivitas-aktivitas usaha yang dilakukan di dalam produk ini. Yang pertama yaitu memastikan situs web untuk konsumen online mudah diakses dari berbagai tempat atau berbagai perangkat. Yang kedua yaitu memastikan pendistribusian roti bakar ini berjalan dengan lancar, serta memastikan bagian produksi roti bakar ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu memastikan media promosi mampu menjangkau atau memberitahu informasi produk kepada konsumen. Selanjutnya yaitu memastikan alat berfungsi untuk proses produksi. Yang kelima yaitu memastikan bahan baku berkualitas untuk dijadikan produk. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengontrol kualitas produk agar layanan yang dikonsumsi oleh konsumen. Selanjutnya adalah strategi pemasaran dari produk ini. Yang pertama ada dari mulut ke mulut. Promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana, serta tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini. Cukup dengan kita bercerita dengan teman-teman atau keluarga untuk mempromosikan produk ini. Kemudian yang kedua ada namanya direct selling, dengan mempromosikan secara langsung ke berbagai tempat atau sekolahan.
Selanjutnya yang terakhir adalah dengan media internet atau online shop. Usaha ini akan membuat media offline tersendiri di berbagai media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Untuk mempromosikan produk ini, menyediakan website toko online untuk pelanggan yang akan memesan secara online. Apabila ada konsumen yang tidak merasa puas dengan pelayanan kita, bagaimana strategi kita untuk menangani komplain dari pelanggan tersebut? Nah, strategi apa saja yang dapat kita lakukan? Yang pertama yaitu tanggap untuk menangani keluhan dari pelanggan ini. Isu negatif lebih mudah menyebar dibandingkan berita positif. Karena itu, merespon komplain dengan cepat bisa menghambat penyebaran isu negatif mengenai usaha yang sedang kita lakukan. Yang kedua yaitu tunjukkan rasa empati. Ketika menghadapi keluhan dari pelanggan, kita menunjukkan rasa empati kepada pelanggan tersebut. Berpikir apa yang dialami oleh pelanggan yang juga menimpa kita. Yang ketiga yaitu meminta maaf dan bersikap solutif. Jika salah satu karyawan melakukan kesalahan, maka akui kesalahan dan dengarkan keluhan dari konsumen dengan tenang dan sopan dan tidak emosi. Selain itu, tawarkan solusi kepada konsumen tersebut. Yang keempat yaitu menjalin kerjasama dengan pelanggan. Cara ini dapat dilakukan dengan rutin bertanya tentang kualitas produk dan pelayanan usaha yang kita lakukan pada pelanggan dengan cara yang ramah dan memberikan pelayanan yang baik. Selanjutnya yaitu ulasan positif jika masalah belum terselesaikan. Ulasan positif jika masalah terselesaikan. Jika komplain dari pelanggan sudah selesai, maka minta ulasan positif dari mereka untuk mengembalikan citra dari usaha yang kita lakukan. Selanjutnya yaitu jadikan komplain dari pelanggan tersebut sebagai evaluasi. Catatlah semua keluhan pelanggan tersebut, kemudian jadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Selanjutnya, mengucapkan terima kasih kepada pelanggan atas komplain tersebut. Sebab komplain tersebut merupakan review yang jujur pelanggan untuk mengetahui seberapa baik kualitas produk layanan yang kita berikan. Selanjutnya yaitu cari tahu motif dari pelanggan. Apakah mereka ingin refund atau penukaran produk? Dan selanjutnya yang terakhir adalah tingkatkan kualitas dari produk yang sedang kita jalankan. Setelah komplain atau keluhan teratasi, kita akan mengevaluasi dan terus meningkatkan kualitas produk dan layanan. Kemudian memberitahukan informasi tentang perubahan atau peningkatan ini pada pelanggan, sehingga kepercayaan dari pelanggan tetap terjaga. Selanjutnya adalah struktur organisasi beserta personilnya. Yang pertama adalah CEO. Tentu CEO-nya adalah orang yang sedang menjalankan atau yang merumuskan usaha tersebut, yaitu saya sendiri. Apa tugas dari CEO ini? Yang pertama yaitu menjalankan operasi organisasi. Yang kedua adalah membuat rencana tujuan dan pengaturan dari organisasi tersebut. Selanjutnya adalah memeriksa rencana kerja dan keuangan. Dan yang terakhir mengatur pengeluaran serta pemasukan dari usaha. Yang kedua ada operasional. Apa tugas dari operasional? Yang pertama yaitu mengendalikan proses produksi, distribusi, barang serta operasionalnya. Yang kedua mengontrol standar produk yang akan dijual. Dan yang ketiga yaitu bertanggung jawab atas bahan baku dari produk. Selanjutnya ada marketing dan finansial. Tugas mereka yaitu yang pertama mengelola keluhan pelanggan, yang kedua meyakinkan pelanggan untuk membeli produk, yang ketiga adalah mencatat keuangan setiap periode, dan yang terakhir adalah mencatat hasil dari kegiatan produksi. Selanjutnya yaitu skema keuntungan yang diharapkan dari produk aneka rasa ini. Jika diperkirakan setiap hari mampu menjual roti sebanyak 100 buah roti dengan rata-rata harga 15.000 per potong roti, maka 1 buah roti itu 100 buah roti per hari dikali dengan 30 hari selama sebulan, yaitu mendapatkan hasil atau total 3.000 roti.
3.000 roti dikali dengan harga 15.000 sama dengan 45 juta. Maka omset yang didapatkan selama sebulan yaitu 45 juta, setara dengan 540 juta per tahun omset yang didapatkan. Selanjutnya yaitu BEC rasio dan BEP dari aneka rasa ini dalam satu periode. Yang pertama yaitu BECB ORSI rasio 1 tahun per periode atau periode, yang mana jumlah pendapatannya tadi yaitu 540 juta per tahun, dibagi dengan total biaya produksi selama 1 tahun, yang mana yaitu 88.476.000 per tahun, sehingga rasio 1 tahun atau periode yaitu 6,10. Selanjutnya yaitu BEP unit atau break even point dari unit tersebut, yang mana yaitu BEP unitnya yang adalah 24 juta dibagi dengan 15.000 dikurang 2.000, sehingga 24 juta dibagi dengan 13.000, dapatlah hasilnya 1,846. Selanjutnya yaitu BEP atau break even point dari rupiah, yang mana biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin per unit harga per atau unit, yang mana biaya tetapnya adalah 24 juta dibagi dengan 13.000 dibagi 15.000 dibagi 15.000, yang mana 24 juta dibagi dengan 0,86, sehingga BIP dari rupiahnya yaitu 27.692.307 rupiah. Selanjutnya adalah rencana laba atau rugi untuk periode Januari 2023 sampai Desember 2023. Yang pertama yaitu pendapatan yang didapatkan 540 juta. Dengan beban atau pengeluarannya yang pertama sewa kios yaitu 18 juta, beban bahan bakunya 62 juta 76.000, beban listriknya yaitu 2 juta 400, sehingga total beban usaha atau pengeluarannya yaitu 88 juta 476.000 rupiah. Sehingga laba bersih yang didapatkan adalah 170.952.000 rupiah. Selanjutnya adalah proyeksi keuangan untuk 2 tahun ke depan. Teman-teman dapat melihat pada tabel yang tertera pada di samping. Sekian video presentasi saya pada kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.